Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang jarak, titik, garis, dan bidang. Nah, berikut ini teorema tentang jarak antara dua titik. Jadi jarak antara dua titik itu segmen garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Maka jarak titik A ke titik B yaitu panjang segmen garis A, B. Ini jaraknya. Ini jarak antara dua titik. Berikutnya jarak antara titik dan garis. Jadi ada garis dan sebuah titik. Maka jarak antara titik A terhadap garis G yaitu jarak antara titik A ke proyeksi titik A terhadap garis G. Jadi proyeksi A pada garis G di sini yaitu B. Maka jarak antara titik A dengan garis G segmen AB. Nah, ini gambar jarak antara garis dengan titik. Jadi ini harus tegak lurus. Jadi AB tegak lurus garis G. Oke, selanjutnya jarak antara titik dan bidang. Jadi di sini ada titik, ada bidang. Nah, titiknya di luar bidang. Kalau titik itu pada bidang berarti jaraknya 0. Maka jarak antara titik dengan bidang yaitu segmen garis antara titik A dengan proyeksi titik A pada bidang. Misal bidangnya ini alfa, maka AA aksen tegak lurus G dan AA aksen tegak lurus L. Maka jarak A terhadap bidang alfa yaitu segmen atau panjang AA aksen. Jadi di sini AA aksen tegak lurus bidang alfa. Berikutnya jarak antara dua garis yang sejajar. Jika ada dua garis sejajar, maka jaraknya adalah antara L dan G. L dan G ini sejajar. Maka jaraknya adalah suatu garis yang tegak lurus L dan juga tegak lurus B. Andaikan garis itu adalah melalui titik A dan titik B, maka jaraknya adalah AB atau segmen AB. Ini jaraknya. Ini jarak antara dua garis sejajar. Oke, selanjutnya jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Di sini ada suatu garis yang sejajar dengan suatu bidang. Andaikan garis itu adalah L, bidangnya adalah alfa, maka jaraknya adalah ambil salah satu titik pada garis L, kemudian proyeksikan pada bidang alfa. Didapatkan hasil proyeksi A yaitu A aksen. Jadi A aksen tegak lurus bidang alfa dan juga tegak lurus garis L. Jadi jarak antara L di garis L dengan bidang alfa bisa diwakili jarak A ke A aksen atau panjang segmen A aksen.
Selanjutnya, jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, ini ada dua bidang alfa dan beta saling sejajar. Maka jaraknya adalah cukup diwakili salah satu titik pada bidang beta dan alfa. Kemudian kita hubungkan di mana segmen A aksen ini tegak lurus beta dan tegak lurus alfa. Jadi jarak antara bidang alfa dan beta A aksen. Demikian konsep tentang jarak titik, garis, dan bidang. Selanjutnya kita akan membahas teorema-teorema yang dibutuhkan untuk menghitung jarak. Nah, teorema yang digunakan dalam perhitungan jarak. Nah, ini yang pertama menggunakan dalil Pythagoras. Berlaku pada segitiga siku-siku jika si panjang siku-sikunya adalah A dan B, sedangkan sisi miringnya C, maka berlaku C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kalau mencari A, sisi tegak, maka akar sisi miring kuadrat atau C kuadrat min B kuadrat. Dan berlaku juga untuk B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Kemudian sifat rumus luas segitiga ini sudah digunakan untuk menghitung jarak. Jadi untuk segitiga siku-siku di mana ada garis tinggi T, siku-sikunya adalah sisi A dan sisi B, maka berlaku T sama dengan A kali B dibagi C. Jadi asal usul rumus ini dari luas segitiga. Luas segitiga ini adalah setengah A kali B. Kalau ditinjau dari alasnya B, tingginya A. Kemudian kalau kita tinjau alasnya C, maka tingginya T. Dan luasnya itu adalah sama. Dari dua rumus itu tadi kita sederhanakan akan didapatkan T sama dengan A kali B per C. Kemudian yang ketiga menggunakan dalil Stewart. Dalil Stewart ini digunakan untuk menentukan garis bagi. Jadi garis bagi ini dari titik C membagi sisi AB dengan perbandingan C1 banding C2. Maka berlaku CD, panjang garis bagi ini adalah CD kuadrat dikali C. Jadi berlaku dalil Stewart adalah CD kuadrat kali C. C itu adalah panjang AB, sisi depan yang dibagi, sama dengan A kuadrat kalikan depannya siapa C1 ditambah B kuadrat kalikan C2 kurangi C1 kali C2 kali C. Ini adalah dalil Stewart. Jadi nanti kalau di penyelesaian jarak bertemu bidang segitiga, sedangkan yang dicari adalah garis bagi, bisa gunakan dalil ini. Kemudian sifat titik berat segitiga. Nah, apa itu titik berat? Jadi titik berat itu adalah perpotongan tiga garis berat segitiga. Garis berat itu adalah garis yang melalui titik sudut segitiga tepat ke sisi tengah, membagi sisi menjadi dua bagian yang sama. Ini garis berat. Jadi tepat di tengah-tengah sisi depan. Kalau dari titik A, maka sisi depannya adalah BC, tepat di tengah-tengah BC. Kalau dari titik C, maka tepat di tengah-tengah sisi AB. Jadi CG itu membagi AB dengan bagian yang sama. Maka ini dinamakan garis berat. Sehingga berlaku perbandingan 2 banding 1. Yang panjang 2, yang pendek 1. Kemudian rumus yang terakhir menggunakan aturan kosinus. Kapan menggunakan aturan kosinus? Nah, modelnya seperti ini. Kalau kita nanti bertemu dengan suatu segitiga, kita mencari panjang sisi salah satu segitiga, misalkan DE. Nah, ini harus menggunakan aturan kosinus.
kita ambil sudut cos A, anggap theta, cos theta yaitu AB kuadrat tambah AC kuadrat. Di sini tertulis AC kuadrat tambah AB kuadrat, berarti jumlah sisi kuadrat yang mengapit sudut theta kurangi sudut sisi depan, itu BC kuadrat dibagi 2 kali sisi yang mengapit theta, AC kali AB. Dan cos theta ini nilainya juga sama, kalau diambil dari segitiga ADE maka berlaku AE kuadrat tambah AD kuadrat min DE kuadrat per 2AE kali AD. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini kita gunakan kosinus. Kemudian untuk kubus, nah ini tambahan diagonal sisi dan diagonal ruang suatu kubus. Nah, apa itu diagonal ruang? Nah, diagonal ruang dari titik sudut kubus ini ke titik sudut depannya ini namanya diagonal ruang AG, AB, EC, DF, yang panjangnya adalah A akar 3. A adalah rusuk kubus, panjang rusuk kubus. Kemudian diagonal sisi itu membagi sisi kubus ini menjadi 2. Nah, ini ada diagonal sisi BG, FC, AC, BD, ED, AH, AF dan seterusnya. Panjangnya adalah A akar 2. Nah, demikian bisa saya sampaikan tentang rumus-rumus dan teorema yang digunakan untuk menghitung jarak. Selanjutnya silakan mencoba beberapa latihan. Selamat mencoba.